itu kalau di Indonesia. Jadi ada social perception yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian setelah kembali dengan saya Dr. Jerry, kita akan masuk ke chapter 8 untuk Fundamental of Corporate Finance dengan topik yaitu stock valuation. Jadi di dalam stock valuation atau penentuan harga saham, key konsep dan skill yang diharapkan dari Anda semua adalah memahami bagaimana stock price depend on future dividends. Bahwasanya harga saham itu tergantung dari future dividends. Kemudian Anda juga bisa compute stock price using dividend growth model, memahami bagaimana corporate directors are elected, memahami bagaimana stock markets itu bekerja, memahami bagaimana stock price itu di-quote. Jadi kita akan berbicara mengenai bagaimana melakukan stock valuation, apa yang menjadi fitur dari common stock dan preferred stock, dan bagaimana karakteristik dari stock markets. Jadi di dalam pembahasan kita di hari ini ada beberapa formula yang Anda perlu memahami. Ya. Ada yang disebut dengan general case formula. Ya. Ada general case formula. Bagaimana dia menghitung stocks menggunakan present value. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan constant growth case model. Ya. Jadi dividennya itu dia bergerak dalam growth yang steady, konstan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan non-constant growth model. Jadi dia konstan di dalam satu period, setelah itu dia the dividend grows steadily at T periods, and then the price can non-constant growth. Ya. If the dividend grows steadily after T periods. Jadi dia mulai steady setelah T. Nah, di sini dia mulai steady. Di sini dia nggak steady. Ya. Nah. Kemudian ada yang disebut dengan two stage growth. Ya. Kalau dividen dia growth di dividend growth-nya dividennya dia growth dengan rate G untuk T periods. Kemudian dia naik menuju growth-nya itu G2. Ya. Jadi ini akan kita pelajari. Kemudian required return. Berapa nilai required return-nya? Ya. Ini juga akan kita pelajari. Baik. Jadi menjelaskan mengenai common stock valuation. Common stock valuation itu sedikit lebih sulit daripada bonds. Ya. Sedikit lebih sulit daripada perhitungan bonds. Karena pertama dia not even promise cash flow. Tidak ada cash flow yang dipromise, dijanjikan di dalam stock valuation. Kalau di bonds kita kan ada promise cash flow. Berapa kupon payment, berapa kupon rate, itu artinya ada promise. Sedangkan di dalam stock valuation tidak ada promise cash flow. Kemudian the life of investment is essentially forever. Karena common stock-nya nggak punya maturity. Sementara kalau bonds kan dia ada maturity, 10 tahun mature, 20 tahun mature, maka nilai par value-nya atau face value-nya harus dibayarkan kepada customer. Kalau stok nggak ada, dia lifetime value.
Yang ketiga adalah there is no easy way to observe the rate of return that the market requires. Ya. Sehingga price of the stock today should be equivalent kepada present value dari dividen ditambah future capital appreciation. Ya. Jadi kalau present value of the dividend artinya D 1 per 1 plus R 1 plus D2 dividen yang kedua tambah 1 plus R 2. Nah, present value dan seterusnya. Ditambah future capital appreciation yaitu D1 ditambah P1 dibagi dengan 1 plus R. Kalau dia ini D1 juga kali ya, sama dividennya. Jadi ada future capital appreciation. Di dalam stocks, di cash flow untuk stocks, if you buy a share of stock, you can receive cash in two ways. Kalau kita beli stok Telkom, kita dapat cash dalam bentuk dua bentuk. Pertama adalah the company pay you dividend. Pays dividend. Kemudian ketika you sell your shares either to another investor in the market or back to the company, Anda dapetin cash lagi ketika Anda sell your shares. Artinya ada capital gain di sana. As with the bond, the price of the stock is the present value of this expected cash flow. Jadi kalau di bonds, the price kalau dibandingkan dengan bonds, the price of the stocks adalah present value dari expected cash flow-nya. Ya. Oke. Kita lihat dulu. Sebentar. Right, kita skip dulu. Nah, di dalam melakukan estimasi kepada dividends, seperti yang kita terangkan di awal, ada beberapa special case. Yang pertama adalah constant dividend. Ya. Artinya the firm will pay a constant dividend forever. Sebesar nilai G. This is like a preferred stock. Ya. The price is computed using the perpetuity formula. Kalau yang kedua adalah special case-nya adalah constant dividend growth. Ya. Sorry. Kalau constant dividend dia nggak ada G. Jadi nilainya adalah dividen ini terus. Ya, kalau dia ini semuanya D1, D1, D1 semua. Angkanya nilainya sama. Kemudian constant dividend growth. Yaitu the firm will increase the dividend by constant percent every period. Jadi ada peningkatan growth. Jadi misalkan dividen dikali 1 plus G. Ada constant dividend growth. Kalau growth-nya 5%, artinya kalau dividennya dia 10 dikalikan 1,05 setiap tahun di tahun pertama. Kalau di tahun kedua dikalikan lagi 1,05. Di tahun ketiga dikali lagi 1,05. Jadi di tahun pertama adalah D dikali 1 plus growth pangkat 1. Di tahun kedua D dikali 1 plus growth pangkat 2. Dan seterusnya. Menggunakan constant dividend growth. Kemudian yang ketiga disebut dengan supernormal growth. Dividend growth
is not consistent initially, but settle down to a constant growth eventually. Ya. Jadi ada multi-stage model, di mana dia di periode pertama dia konstan, periode pertama dia tidak konstan, not consistent, tetapi di periode kedua dia konsisten. Jadi dia konstan. Di sini dia konstan, di periode pertama dia tidak konstan. Itu disebut dengan two stage atau multi stage model. Two stage growth, two stage. Ada dua stage model. Model yang pertama dia tidak konstan, mode yang kedua dia konstan. Kita masuk kemudian kita masuk ke dalam ada yang disebut dengan zero growth model. Artinya tidak ada growth. Jadi dividennya dia konstan, ya. Jadi kita kepada yang konstan dividen atau disebut juga dengan zero growth model. Di dalam zero growth model, dividend are constant from year to year. Ya. The stock can be viewed as an ordinary perpetuity with a cash flow equal to dividend every period. Bila dividends expected at a regular interval forever, then this is a perpetuity, atau perpetuity itu adalah terminal value, ya, istilahnya perpetuity itu. Then the present value of the expected future dividend can be found using the perpetuity formula, yaitu price of the stock sama dengan dividen dibagi langsung dengan rate. Ya. Contoh, Showboat Dinner Theaters, ya, melakukan pembayaran dividen sebesar 0,32, 0,4, dan 0,6 di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. On the past 3 years, respectively. The company now predict that it will maintain a constant dividend since its business has level off. Jadi dia mau main ke constant dividend. And the sales are expected to remain relatively flat. Given the lack of future growth, you will only buy the stock if you can earn at least 15% rate of return. Jadi kalau Anda baru mau beli stock ini kalau Anda dapetin return 16%. Berapakah nilai maksimum yang you are willing to pay for one share of this stock today? Jadi price of the stock kalau dia constant growth atau zero growth, ya, zero growth berarti dia konstan, tidak ada growth, tapi dia konstan gitu ya, konstan dividen, tapi zero growth. Maka price of the stock adalah berapa dia punya dividen dibagi dengan return, sama dengan 0,6 dibagikan dengan returnnya yaitu 0,16, berarti $3.75. Ya. Inilah your appetite untuk bila Anda ingin membeli saham tersebut. Berikutnya adalah constant dividend growth. Tadi zero growth, ya, constant dividend. Tapi sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu constant dividend growth. Si dividennya itu memiliki growth yang konstan, yaitu adalah an asset with cash flow that grow at a constant rate forever, seumur hidup. Ya, artinya dia seumur hidup dividennya dia rate-nya naik terus, constant rate forever, is called a growing perpetuity. Ya, disebut juga growing perpetuity. The dividend for some companies growth at a steady rate,
Ya, ada steady rate G. Bukan steady, steady kebalik, kurang nih. Ini harusnya A di sini. D0 adalah dividen yang Anda baru bayar, yang Anda baru terima hari ini. DT adalah dividen yang akan dibayarkan di periode yang akan datang. Ya. Jadi DT adalah berapa nilai dividen yang Anda terima hari ini dan berapa nilai growth-nya, pangkat dari T. Kalau dia tahun depan, artinya T-nya 1. 2 tahun lagi, T-nya 2. Ya, artinya D0 dikali 1 plus growth pangkat 3. Jadi itu adalah constant dividend growth. Ya. Contoh, Atlas Mines mengadopsi a policy of increasing the annual dividend. Jadi dia mau mengadopsi teknik annual dividend yang dengan menggunakan constant rate 2,75% annually. The firm just paid an annual dividend of 1.67. Jadi Anda baru terima bayar dapat dividen 1,67. What will be the dividends in 6 years from now? 6 tahun lagi kira-kira Anda terima dividen berapa ya? Maka dividen di tahun ke-6 adalah 1,67 dikali rate-nya 2,7 ya, dikali 1 plus rate. Jadi ini adalah 1 plus 0,0275 pangkat 6. Jadi ini adalah dividennya dia at growth-nya di 2,75%. Sehingga dividen yang Anda terima di tahun ke-6 adalah 1,97. Ini disebut dengan constant dividend growth. Kemudian berikutnya adalah dividend growth model. The dividend growth model adalah a model that determines the current price of a stock. Ya, dividend growth model adalah sebuah model yang menentukan harga saat ini adalah determine the current price of a stock as its next period dividend, merupakan harga dia di next periodnya divided by discount rate dikurangi dividend growth rate. Ya. Jadi price of a stock today sama dengan price of the stocks next year, dividen tahun depan dibagi rate required rate of the market dikurangi dengan growth rate dari si dividen ini. Ya. Jadi price hari ini adalah price in the next period dibagi dengan return of the market dikurangin growth rate dari dividennya. Ya. Ini hanya only apply ketika dividend is growing at a steady rate. Ya. The dividend growth model ini only applies ketika discount rate lebih besar daripada growth rate. Jadi R sama dengan R lebih besar daripada G. Jadi ini baru dia berlaku. Jika return dari market lebih kecil dari growth dari dividen atau return dari market sama dengan growth dari dividen, maka stock price is infinitely large. Jadi bisa tak terhingga dia, karena dia dibagi negatif gitu ya, dibagi kepada negatif, nggak berlaku. Maka dividend growth model cannot be used.
Kalau dia R-nya lebih kecil daripada G, artinya negatif, nggak bisa. Jadi dia hanya berlaku apabila nilai market, return dari market lebih besar daripada growth dari dividen. Kalau ada pertanyaan langsung shoot ya. Kalau bingung, tanyain dulu langsung. So far so good? Masih bisa mengikuti? Kapish? Any questions? Sadam? Not yet, sir. Okay, no question. Good. No question, sir. Okay. Jadi kalau dividend growth model, sedikit penjelasannya. Dividends are expected to grow at a constant percent per period. Jadi si dividen ini adalah D1 adalah D0 dikali 1 plus G dibagi 1 plus R. D2-nya adalah D0 dikali 1 plus G pangkat 2 dibagi 1 plus R. D3-nya dan seterusnya. Dengan sedikit algebra dan sum series work, maka didapatkan persamaan P0 atau price saat ini sama dengan D0 dikali 1 plus G untuk mendapatkan D1-nya dibagi dengan return dari market dikurangi G, ya, sama dengan D the year after dibagi dengan return dikurangi dengan growth-nya. Ini untuk mendapatkan price dari harga saham menggunakan dividend growth model. Tapi ingat, hanya berlaku apabila dia when the dividend is growing at a steady state, ya, grade-nya tetap, ya, dan nilai R-nya lebih besar daripada nilai growth. Contoh, Upper Crust Baker just paid an annual dividend sebesar 2,8 US dollar a share, dan diharapkan untuk meningkatkan dividen amount-nya sebesar 4% per tahun. Ini growth rate-nya. Ya, ini dividen 0. If you are planning to buy 1.000 shares of the stock next year, how much should you expect to pay per share? Berapa harga sahamnya per share? Jika market rate of return dari market untuk IHSG untuk security industri tersebut adalah 11,5% at the time of your purchase. Maka tahun depan Anda ingin membelinya seharga 2,8 dikali 1 plus G pangkat 2. Karena Anda ingin mengharap, if you are planning next year kan, ya. Kalau 1 kan saat ini, kalau 2 tahun depan, dibagi dengan nilai R-nya 11,5% dikurangi dengan nilai G-nya, maka harga sahamnya maksimal yang Anda bisa terima adalah $40,38. Jadi kalau dia memiliki expected growth yang steady sebesar 4%, maka Anda bisa membeli saham tersebut seharga $40. Jadi harga sahamnya betul-betul berdasarkan dividen growth, berdasarkan dividen cash flow. Dividennya ada yang menggunakan dividen growth yang dia steady, konstan 4%. Harga saham ternyata sensitif kepada dividen growth. Semakin tinggi growth rate dari dividen, maka stock price-nya semakin tinggi. Ya. Jadi hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya peningkatan growth rate dari dividen mengakibatkan stock price-nya juga semakin tinggi. Ini cukup menarik untuk menjadi penelitian nih. Apa jadi tugas aja ya? Growth rate dari saham-saham tersebut apakah mengalami peningkatan? Kalau dia mengalami peningkatan, apakah stock price-nya mengalami peningkatan? Itu juga cukup menarik untuk diteliti. Stock price sensitivity to required rate of return. Ya.
Ketika required rate of return semakin tinggi required rate of return, maka stock price semakin turun. Ya. Semakin tinggi required rate of return dari market, stock price menjadi semakin turun. Nih, ya, ini adalah required rate of return, ya. Semakin tinggi required rate of return, maka stock price semakin turun. Karena dia faktor pembagi kan, R pastinya. Berikut kita masuk ke dividen yang ketiga, yaitu non-constant growth dividend model. Non-constant growth dividend model. Ini merupakan bentuk supernormal growth rates. Jadi supernormal growth rates may exceed the required return over some infinite length of time. Ya. Supernormal growth may exceed, melebihi required rate of return over some finite length of time. We will require that dividends itu start growing at a constant rate sometime in the future. Jadi pertama dia nggak konstan, kemudian mendadak konstan. Jadi sebelumnya dia non konstan dan kemudian mendadak konstan. If the dividend growth steadily after T periods, misalkan dari sini adalah 1 tahun sampai 5 tahun, setelah 5 tahun dia constant nih. Then the price can be written as price sama dengan dividen dibagi dengan 1 plus R ditambah dividen 2 dibagi 1 plus R kuadrat, dan seterusnya ditambah terakhir PT dibagi 1 plus R pangkat T-nya dia. Apakah pangkat 5, pangkat 6. Di mana PT adalah dividen yang misalkan yang ke-6 dikali dengan dividen T dikali 1 plus G dibagi dengan R min G. Jadi nilai PT itu adalah dividennya yang di tahun di mana tahun yang dimulai dia konstan, ya. T keberapa dia mulai konstan. Contoh non-constant growth problem statement. Crystal Glass, ya, perusahaan namanya Crystal Glass, recently membayar $3,6 sebagai annual dividend. Oke. Future dividend are projected 3,8, 4,10 dan 4,25. Jadi untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia 3,8 naik dari 3,6, habis itu 4,1 dan 4,25. Selama 3 tahun berturut-turut. Beginning tahun keempat, the dividend is expected to increase 3.25% annually. Oke, tahun ini 1, 2, 3, di tahun keempat dia dari nilainya dia itu dia increase by G sama dengan 3,25% annually. What is share of the stocks worth to you? Kalau Anda require market return, if you require market meminta return sebesar 12,5% of return on similar investment. Ya. Berapa Anda punya appetite untuk menilai harga saham tersebut? Jadi di tahun ketiga di tahun keempat, ya, ini kan P1, P2, P3, di sini ada tahun keempat, ya. Nilainya adalah 4,25 dikalikan 1 plus rate-nya, growth rate-nya dia, 3,25. Ya. Dibagi dengan
return yang Anda butuhkan 12,5. Minimal dia misalkan sama dengan market atau dia di atas market sebesar 12,5%. Dikurangi nilai growth-nya dia. Sama dengan 47,44 dolar. Itu baru rate yang di T ya. Di mana mulai konstan dia growth-nya. Nah, nilai sahamnya adalah 3,8 yang diproyeksi 3,8 dibagi 1,125 pangkat 1 ditambah 4,10 dibagi 1,125 pangkat 2 ditambah di tahun ketiga, oh dia beginning 4 years from now. Oh, 4 years from now atau di tahun ketiga artinya ya. Di tahun ketiga ini dia selain mendapatkan 4,25 dia akan konstan at 4,25. Dia harga sahamnya dia ketika dia mengalami konstan, yaitu 47,44. Harga sahamnya ketika dia mengalami konstan adalah 47,44. Nah, kemudian maka nilai sahamnya adalah 3,8 dibagi 1 plus R, 4,1 dibagi 1 plus R kuadrat, ditambah 4,5 sebagai dia punya dividen, ditambah berapa nilai perpetuity-nya, perpetualnya dia, perpetual price. Ya, atau disebut juga dengan terminal value, nilai akhir. Yang sifatnya dia perpetual, yaitu 47,44. Ada cash flow sebanyak itu. Dibagi dengan 1,125 pangkat 3. Jadi harga sahamnya sekarang adalah 42,92 dolar. Any questions? Kapish? Ada yang kurang paham? Silahkan ditanyakan. So far so good? Mbak. Oke, good. Nah, kadang-kadang kita memerlukan untuk mengetahui berapa nilai return dari sebuah market. Nah, itu sebenarnya cuma dibalik doang. Jadi kalau misalkan price of the share adalah D0 dikali 1 plus G dibagi 1 minus G sama dengan D1 dibagi return dikurangi growth, maka nilai growth adalah tinggal dinaikin ke atas, P0 turun ke bawah, ya kan? Ditambah dengan nilai G. Ya. Sini tinggal naik jadi plus R per G sama dengan ini. Kalau R minus G naik ke atas, P0 turun ke bawah, maka di sini jadi tambah G. Sehingga ujung-ujungnya D1 dibagi dengan P0 ditambah dengan G. Jadi untuk menentukan berapa return yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dividennya sekian, nilai price-nya sekian, dan nilai gross-nya sekian, berapakah nilai return. Ini tinggal slice and dice doang. Nah, contoh, the common stock of auto deliveries dijual seharga 28,16 dolar per share. Ya. 28,16 dolar per share. The stock is expected to pay 1.35 dolar per share next year. Oh, to pay dividend ya. To pay dividend. When the annual dividend is distributed. The firm has established a pattern of increasing its dividend by 3% annually. The firm has established a pattern. Dividennya dia bisa meningkat 3% annually. Growth-nya dia. Dan expected to continue doing so. What is the market rate of return on these stocks?
Jadi didapatkan pricingnya dia 28, dividennya dia akan dibayarkan next year adalah 1,35, dan growth rate-nya adalah 3%. Maka nilai R adalah 7,79%. Perhitungan matematika sederhana. Nah, ini adalah stock valuation summary yang sama dari awal tadi. Ya, general case, constant growth rate, ya, kemudian supernormal growth, dan the required rate of return. Berikut adalah features dari common stock. Jadi stok itu ada dua, ada common stock, ada preferred stock. Common stock adalah equity with prior priority for dividend or priority in bankruptcy. Jadi dia menerima dividen itu bukan sebagai prioritas, jadi sebagai prior kepada yang lain, yaitu preferred stock. Jadi dia ada dua, preferred stock dan common stock. Di dalam kondisi bankruptcy, preferred stock diutamakan. Ya, diutamakan untuk dibayarkan. Preferred stock. Sementara common stock di nomor 2-kan. Jadi kalau orang bangkrut, maka common stocknya, misalkan yang preferred stock, nilai preferred stock berapa? Misalkan harga saham perusahaannya dijual bangkrut harganya 1 miliar. Dan yang 500 juta adalah preferred stock. Maka perusahaan berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada preferred stock first. Sementara sisa 500 juta dibagi-bagi kepada seluruh pemegang saham common stock. Jadi bisa saja mereka mendapatkan dana yang lebih kecil dibandingkan dengan dana mereka yang sebenarnya, karena mereka pemegang common stock apabila perusahaannya mengalami bankruptcy. Nah, shareholders itu mengangkat director, yang mana in turn mereka akan hire manager untuk carry out, melaksanakan perintah dari para shareholder. The one share one vote rules prevails absolutely in corporate democracy, di mana on the golden rule berbunyi whosoever has the gold make the rules. Jadi Anda sebagai pemegang saham terbesar membuat peraturan di perusahaan, karena Anda pemegang saham terbesar. Ya, makanya banyak upaya terjadi untuk melakukan akuisisi secara paksa kepada suatu perusahaan, ya, di mana kemudian setelah dia mengakuisisi saham-sahamnya secara masif, maka mereka bisa membuat peraturan yang mengatur kebijakan dari perusahaan tersebut. Jadi whosoever has the gold, memiliki saham terbanyak, makes the rules. Kalau governments memiliki saham terbanyak, maka perusahaan tersebut pemerintah bisa melakukan intervensi. Seperti bank BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah publicly traded, sahamnya diperjualbelikan. Nah, kemudian adalah features dari common stock. Ada beberapa features, yaitu seperti voting rights, proxy voting, classes of stocks, dan shareholder rights. Voting rights ini adalah di mana ada terbagi dua. Ada yang disebut dengan straight voting. Straight voting, harusnya ini straight ya. Straight. Salah tulis lagi saya. Oke, T. Straight voting dan cumulative voting. Straight voting adalah shareholders dia boleh straight voting may cast all votes for each member of the BOD. Jadi semua pemegang saham terbesar dia berhak duduk sebagai member dari board of directors karena dia pemegang saham terbesar. Jadi semua individu yang memiliki saham terbesar dia berhak duduk di BOD. Itu straight voting. Kalau cumulative voting adalah seluruh shareholder boleh menunjuk kepada satu orang member di BOD. Itu disebut dengan cumulative voting. Kemudian proxy voting.
yaitu seseorang di grant authority, dia bukan pemegang saham, tapi dia di grant authority oleh shareholder untuk vote for his share. Itu disebut dengan proxy voting. Jadi Anda bayar orang lain, ditunjuk orang lain yang bukan pemegang saham untuk duduk sebagai board of director. Kemudian ada beberapa classes of stocks. Misalkan kelas A itu sahamnya dipegang public, kelas B dipegang oleh insider company. Jadi ada kelas-kelasnya juga of stocks. Kemudian shareholder rights. Apa yang menjadi hak dari shareholders? Mereka berhak untuk menerima dividen, ya. Declared dividends secara proporsional. Kemudian mereka berhak atas aset selama likuidasi, ya. Jadi kalau preferred stock dia didahulukan. Kalau dilikuidasi perusahaannya jadi duit, kemudian dibayarkan dulu pertama-tama ke preferred stock. Sudah habis di preferred stock, maka common stock nggak terima duit, ya, terima angin doang, makan angin. Karena preferred stocknya udah nyedot semua. Nah, kalau preferred stocknya belum, pas preferred stocknya udah habis, sudah memenuhi, tapi dananya belum habis, maka baru dibagi-bagi kepada common stock. Kemudian preemptive right, first shot at a new stock issue to maintain proportional ownership if desired. Kemudian ada beberapa karakteristik dari dividen. Dividend are not a liability of the firm until dividend has been declared by the board. Jadi kalau board of director, bisa saja tidak ada dividen saat ini, tetapi kalau tidak ada dividen maka Anda sebagai pemegang saham bisa mengambil asumsi bahwasanya terjadi financial distress kepada company, ya. Ingat credit rating, ya. Nah, salah satu kondisi di mana dia dianggap dia financial distress apabila dia tidak membayar dividen. Tidak ada dividen dibayarkan, maka itu perusahaan dikategorikan mengalami financial distress. 0 financial distress, 1 good, financially sound. Kemudian consequently a firm cannot go bankrupt for not declaring dividends. Kalau perusahaan tidak bayarkan dividen, tidak bisa diklaim bankruptcy, no, tetapi mungkin mengalami financial distress, yes, tapi tidak bangkrut. Dividends and tax. Dividend payments are not considered a business expense, therefore they are not tax deductible. Dividend payment are not considered as a business expense, therefore they are not tax. Jadi dividen itu tidak kena pajak. Makanya banyak orang cenderung pegang saham supaya dia pendapatannya dia dari sisi dividen tidak dikenakan pajak. The taxation of dividend received by individuals depend on the holding periods. Dividend received by corporation have and makes minimum 70% exclusion from taxable income. Kemudian apa yang dimaksud dengan preferred stock? Jadi adalah yang didahulukan, diutamakan. Preferred. Dividends-nya, stated dividend must be paid before dividend can be paid to common stockholders. Jadi kita kalau bayar dividen diutamakan preferred stock dulu, baru kemudian kepada common stock stakeholders. Dividends are not liability of the firm, and preferred dividend can be deferred infinitely. Most preferred dividend are cumulative. Any missed preferred dividends has to be paid before common dividend can be paid. Preferred stock generally does not carry voting rights. Jadi preferred stock namanya aja preferred, artinya diutamakan. Kalau perusahaan bangkrut, preferred stock didahulukan. Bayar dividen, preferred stock didahulukan. Jadi kalau preferred stocknya udah nyedot, tinggal sisanya baru dibayarkan dividennya kepada stakeholders secara proporsional. Dan preferred stock generally tidak ada voting rights. Oke. Berikutnya adalah stock market, pasar saham. Ada dealer, ada broker, ya. Ada commission broker, spesialis, floor broker, floor trader, operation, floor activity. Ya, ini jelas. Nasdaq. Oke. Bagaimana cara kita membaca stock quotes? Jadi ini adalah nilai saham last trade
73,28, jam berapa, berapa peningkatan, sebelumnya dia penutupannya berapa, open di berapa, bidnya berapa, asnya berapa. Jadi kalau Anda mau beli sekarang, Anda membelinya di as. Kalau Anda mau menjual di bid, ya. Di range hari ini berapa range-nya harga saham? Rata-rata di 52 minggu di range berapa sampai berapa? Volume perdagangan berapa, average volume selama 3 bulan, rata-rata market caps, dan seterusnya. Jadi ini adalah bagaimana stok itu di quote. Anda beli di harga berapa? Anda beli di harga 73,28. Ya, kalau Anda jual di berapa? 73,27. Alright, that's all on the topic of stock valuation.